Oke, rencana sebelum kita pasang injektor yang baru, saya mau membuat video perbandingan antara injektor lama dan injektor yang baru. Jadi ini mau saya pasang lagi injektor yang lama, terus saya tes starter. Oke, kemudian bagaimana hasilnya nanti kita bandingkan dengan injektor yang baru. Oke, lanjut. Seperti itu. Oke, aman, bisa terekam, sudah saya cek videonya. Lanjut, kita ganti injektor KTC dengan spesifikasi 10 hole. Agak sulit kelihatan ya teman-teman. Bentar, iya sulit. Start easy and flow dan ya sulit untuk kelihatan. Terus soketnya seperti ini. Jadi semoga saja sama. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, ini tadi saya mau cek hasil pengkabutan dari injektornya, tapi ternyata sepertinya karet sealnya perlu penyesuaian. Jadi sepertinya masih longgar gitu. Setiap saya nyalakan itu terlepas dari dudukannya, jadi bensinnya ngocor. Terlepas dari dudukan injektornya yang di sambungan bensin ya, yang di sambungan bensin itu terlepas. Terus akhirnya saya coba pasang seperti ini, sekalian saya coba nyalakan dan ternyata ya seperti perkiraan saya, gak berebet-berebet. Jadi sepertinya bensinnya terlalu ngocor. Jadi tadi kalau di starter itu harus dibuka gas sedikit dulu baru bisa nyala. Kalau langsung di starter dia nggak mau, sudah pasti karena kebasahan di dalam mesin, karena kebasahan jadi nggak mau nyala mesinnya. Tapi setelah digas terus beberapa kali tarik gas, buka gas itu saya lepas gasnya itu mau idle, langsam mau idle ya, mesinnya mau idle. Terus pas awal sebelum digas itu kalau kalau dilepas gasnya itu mati, tapi setelah digas masih mau nyala. Jadi ya kemungkinan besok setelah siang hari atau sore hari kita akan coba bawa keluar motornya untuk merasakan gimana feel dari mesinnya. Oke, kalau untuk malam ini sementara ya seperti ini dulu sih. Nanti kalau besok kalau ini kan coba saya sesuaikan dulu biar dapat tekanan dari full pump, terus terkunci sama holder intake ke injektor itu. Jadi semoga karet sealnya bisa lebih melebar agar saat diuji di luar dudukan intake di luar intake bisa di video, maksudnya nggak lepas lagi. Jadi tadi tuh ceritanya yang hitam ini kan dudukan injektor yang dari selang tuh. Nah ini kan kalau tadi tes pakai injektor standar kan seret tuh, susah keluarnya kan. Nah itu disemprotkan itu gak masalah. Tapi kalau ini tadi saya taruh, saya nyalakan mesinnya kan full pump, otomatis nyala dong. Otomatis nyala, tekanan bensin menekan dudukan injektor, akhirnya injektornya lepas, bensinnya muncul ke bawah gitu sih. Jadi ya kita tunggu aja penyesuaian dari karet injektor. Oke, selamat malam teman-teman. Ini next day, sudah satu malam saya kunci di dudukan, dan ini tadi saya coba udah nggak ngocor, maksudnya karet seal injektornya udah nggak ngocor. Mari kita coba hasilnya. Ini benar-benar menjadi kabut ya teman-teman. Bentar, saya pegang dulu, takutnya nanti kalau lepas lagi.
seperti itu. Semoga bisa terekam, karena ini kalau dilihat dari mata telanjang aja terlihat benar-benar seperti kabut, maksudnya nggak berbentuk air, partikel air, dan yang terkena semprotan ini aja nggak basah. Kalau yang kemarin kan injektor standar kan basah. Nah seperti itu. Jadi kalau ini untuk pengkabutan benar-benar maksimal. Nah seperti itu. Terus kemudian saya menemukan kendala. Jadi tadi sore saya pulang kerja itu sudah saya coba-coba sih. Saya coba-coba sudah coba nyalain, tak panasin, ternyata boom, balalala. Sepertinya debit bahan bakarnya terlalu banyak. Kecurigaan saya yang pertama ada di debit bahan bakar itu. Soalnya yaitu kalau di starter seperti yang malam kemarin, kalau di starter itu nggak mau nyala. Terus akhirnya tadi saya besarin setelan idlenya, itu baru mau langsam. Oke, sudah beres lah itu. Setelah itu saya panasin lah sampai suhu normal lah, 80 sekitaran seperti itu, sampai bloknya terasa hangat. Itu saya geber dari RPM bawah ke RPM tengah, itu normal-normal saja, tapi dari nggak sampai tengah sih, masih di RPM mungkin dari RPM, anggap saja idenya RPM 2000, mungkin di RPM 4000-an atau 4500 itu berbet ya teman-teman. Jadi ada kemungkinan bahan bakar terlalu boros. Oke, itu kecurigaan saya. Tapi saya juga kepikiran kalau apakah kemungkinan juga pengaruh dengan TPS-nya, karena TPS-nya kan juga diganti toh. Apakah itu juga berpengaruh? Jadi maksud saya ini, saya mau riset lagi. Saya coba ganti injektor ke injektor standar, kemudian saya tes running. Itu apakah normal? Untuk di gas mentok itu apakah masih berbet banget? Jadi benar-benar berbet banget. Mungkin kalau di mesin karbu jadi model helikopter. Nah, model helikopter seperti itu. Jadi nggak kena limit, tapi gimana ya? Ya seperti itulah. Kalau teman-teman udah ngalamin pasti tahu. Apa? Model helikopter itu kan modelnya dibasahin pembakarannya. Itu sih. Oke, intinya seperti itu. Saya akan coba nanti ganti injektor. Kalau masih error, saya coba ganti TPS, tapi nanti injektornya masih pakai yang KTC. Seperti itu. Lanjut ke eksekusi saja. Oke, selamat malam kawan-kawan. Lanjutan yang tadi, ini saya coba sekalian ya teman. Saya coba sekalian untuk tes running malam ini dengan injektor yang lama, standar Honda, bawaan Honda. Mantap juga ini. Bawaan Honda. Dan ternyata mesinnya normal. Jadi kesimpulannya adalah kita nggak bisa pasang injektor KTC yang untuk porsi 160 cc. Aduh, ya seperti itulah teman-teman. Tapi kalau buat teman-teman yang punya motor 150 cc itu sepertinya masih cocok kalau mau diganti pakai ini KTC ini. Soalnya ini benar-benar pengkabutannya mantap banget, benar-benar jadi kabut bensinnya. Cocok banget ini teman-teman kalau buat ya untuk memaksimalkan pembakaran mesin. Ini cocok banget, mantap banget pokoknya. Aduh, tapi sayang mesin nggak mendukung. Tapi saya juga belum nyoba sih kalau misal pakai knalpot racing itu apakah masih berbet atau enggak, itu saya belum nyoba. Mungkin lain waktu ada kemungkinan akan saya coba, atau sebelum saya dyno. Ini kan nanti tetap saya ambil data mesinnya karena ada perubahan di sektor support sistem dapur baju toh. Nah, itu tetap saya ambil data dibandingkan dengan data sebelumnya seperti itu. Tapi ya sayang banget nggak bisa terinstall ini. Bisa sih bisa, tapi berat gitu aja sih.
karena nggak memenuhi syarat kapasitas mesinnya. Besok lah saya ada pikiran gila lagi sih sebenarnya, tapi belum mau saya jabarkan ke video ini. Oke, seperti itu saja. Jadi kesimpulannya, untuk 10 hall 160 cc milik KTC ini performanya bagus, tapi tidak cocok untuk mesin 125 cc standar. Seperti itu ya. Untuk project kali ini sekian dulu. Kalau TPS nya normal-normal saja, enak juga buat speed kenceng. Besok mantap lah, semoga lebih responsif. Sebenarnya ya seperti itulah. Agak gimana ya, agak kurang puas aja kalau ini nggak bisa terinstall itu. Saya juga ada kepikiran kalau misal pakai mesin bensin Pertalite itu apakah masih bisa menolong mengurangi berbet gitu sih. Itu aja sih. Atau mungkin besok aja. Oke, sekian dulu video yang project sensor aktuator ini. Ternyata yang bisa diaplikasikan hanya sensor, aktuatornya di mesinnya tidak cocok, jadi hanya itu saja. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.